Shalom, luar biasa. Saya percaya Anda semuanya bersuka cita sehingga selalu mengucap syukur karena Dia baik. Dia selalu baik untuk kita karena memang Dia baik. Puji Tuhan. Sebelum kita meresapi firman Tuhan selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini tetap kami mengarahkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan, menerima, menyerap firman-Mu, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menangkap dengan baik dan benar. Dan firman ini akan terus berbicara secara pribadi kepada kami, mengajar kami masing-masing, dan menjadi pelita yang menerangi langkah kaki kami, sehingga kami tidak pernah salah langkah, kami tidak pernah salah jalan. Kami mau menerima dengan setulus hati kami setiap firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita membicarakan tentang masalah hati, dan kemudian saya sampaikan tentang bagaimana khotbah bahagia dari Tuhan Yesus sendiri itu juga tentang hati. Menurut Alkitab versi LAI, bagaimana kita bisa berbahagia? Ada beberapa poin yang harus terjadi atas hati kita. Dan kalau menurut versi King James, bukan hanya berbahagia saja, tapi diberkatilah. Diberkati dalam segala hal. Berarti masalah hati ini penting sekali. Dan bahkan hati kita harus mirip mata air yang mengalirkan aliran air yang hidup. Tapi kalau hati itu belum beres, yang mengalir bukan air yang hidup, yang jernih, yang bersih, yang menyegarkan orang lain, yang membersihkan orang lain, dan menyegarkan, membersihkan diri kita sendiri, yang memuaskan dahaga kita, dahaga orang lain, tapi mengalirkan aliran yang kotor, mungkin malah membuat situasi suasana menjadi keruh, lebih kacau, atau bahkan mengalirkan air yang keruh sehingga apa yang kita katakan melalui mulut kita menusuk orang lain, melukai orang lain, dan bahkan melalui perkataan kita bisa membunuh orang lain. Melalui perkataan mulut kita bisa menjadikan hidup kita mau menjadi seperti apa. Karena apa? Apa yang ada dari hati kita akan meluap keluar melalui mulut. Nah, itu sebabnya hati perlu dibereskan, sehingga berkat itu tercurah kepada kita luar biasa. Nah, di minggu ini masih tetap masalah hati. Kalau kita membaca dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 15, itu juga berbicara tentang hati. Berarti hati itu memegang peran penting bagi hidup kita, di mana diumpamakan oleh Tuhan Yesus sendiri, seorang penabur yang menabur benih di tanah. Yang dimaksud di tanah ini tanah apa? Tanah hati kita. Dan ternyata tanah hati setiap orang itu tidak selalu sama. Ada benih yang ditabur tapi jatuh di pinggir jalan. Itu artinya benih itu akan tertabur dengan sia-sia, karena akan segera dimakan oleh burung yang menunjuk kepada iblis yang mengambil firman itu dari hati seseorang supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Jadi setiap firman diambil oleh setan dan iblis, berlalu begitu saja, hilang begitu saja. Kemudian yang berikutnya adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yaitu kelihatannya orang itu ketika menerima firman, menerima dengan gembira, mengerti. Tapi karena firman tidak berakar, maka dia tumbuh sebentar saja. Ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada kesulitan, maka firman itu segera hilang. Karena digambarkan tanahnya tipis, masih dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ada juga benih yang ditabur di tanah yang bersemak duri, sehingga ketika seseorang mendengar firman itu, benih itu tidak bisa tumbuh.
Oleh karena apa? Oleh karena terhimpit oleh onak duri. Terhimpit oleh onak duri ini berbicara tentang hal-hal duniawi, roh-roh dari dunia. Ada kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup dan sebagainya. Sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah dengan matang. Nah, yang baik itu yang tanahnya gembur. Nah, di sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa ternyata tanah hati seseorang itu penting. Mengapa seringkali kita mendengar, bahkan saya sendiri banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman. Ibu, kenapa ya saya kalau baca firman atau saya mendengar khotbah, saya bisa tidak mengerti maksudnya, atau tiba-tiba pikiran saya melantur kemana-mana, atau lagi baca firman malah mengantuk. Saya sih baca, Bu, tapi maksudnya apa? Akhirnya saya bosan. Nah, itu karena tanah hati Anda bukan tanah hati yang gembur. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kotoran-kotoran, oleh masalah, kondisi hati yang negatif, oleh masa lalu, karena luka batin, trauma dan sebagainya, atau hal-hal yang mengikat hati Anda lebih daripada keterikatan Anda dengan Tuhan. Hal-hal yang menarik perhatianmu, yang engkau cintai lebih daripada perhatianmu kepada hal rohani dan cintamu kepada Tuhan. Kita akan membahas hal ini selanjutnya di minggu yang ketiga, tetap tentang masalah hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.